Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Bebe tertawa dingin dan berkata, bagi para master jiwa, standar kita, peningkatannya tidak terlalu bagus. Namun, apakah kamu pernah mempertimbangkan efek jika ribuan master jiwa ditingkatkan pada saat yang sama? Kekuatan keseluruhan dari seluruh pasukan dapat melambung secara instan, baik itu dalam hal kecepatan, kekuatan, atau pertahanan. Mereka semua akan sangat ditingkatkan dan akan menjadi luar biasa. Dapatkah kamu membayangkan bagaimana pertempuran akan berakhir? Yu Hao tertegun. Apa lingkarannya dapat meningkatkan ribuan orang pada saat yang sama? Itu sangat tidak mungkin. Bebe menjawab dengan tegas. Itu sangat kuat, justru karena itu seperti tidak mungkin. Bebe menjelaskan apa yang dia ketahui tentang lingkaran Mo Xuan kepada Yu Hao. Kemampuan Mo Xuan adalah rahasia, bahkan di halaman dalam aku mendengar tentangnya dari kakekku bahwa dia sangat terkesan dengan kemampuan Mo Xuan dan memutuskan bahwa Mo Xuan harus bergabung dengan Pavilion Dewa Laut di masa depan. Setelah Bebe menyebutkan penatuamu, Yu Hao bahkan lebih heran. Agar penatuamu terkesan, lingkaran Mo Xuan pasti sangatlah kuat. Bebe berkata, ayo pergi, jangan membuatnya menunggu. Surga benar-benar membantu kita. Tidak ada proses rumit yang terlibat dalam bergabung dengan Sekte Tang. Itu bahkan jauh lebih sederhana, karena Bebe khawatir akan menunda masuknya Mo Xuan ke dalam sekte. Aku bersedia bergabung dengan Sekte Tang dan memenuhi aturan sekte. Kemuliaan Sekte Tang akan menjadi kemuliaanku dan penghinaan sekte akan menjadi penghinaanku. Aku bersedia menggunakan hidupku untuk melindungi sekte ini. Jika aku melanggar salah satu aturannya, biarkan aku mati dengan kematian yang mengerikan. Upacara bersumpah sudah berakhir. Selamat datang di Sekte Tang Mo Xuan. Bebe membuka tangannya lebar-lebar dan memberi Mo Xuan pelukan. Saat Mo Xuan memeluknya kembali, dia tersenyum. Bebe, aku harusnya memanggilmu senior tertua di masa depan juga. Bebe tertawa. Kamu tidak perlu memanggilku seperti itu. Kamu juga seorang murid resmi. Kamu bisa memanggilku dengan namaku, Yu Hao. Jangan sembunyikan benteng eksplorasi segala medanmu lagi. Ajari Mo Xuan setelah kamu kembali. Yu Hao tertawa. Aku akan melakukannya. Namun aku ingin tidur dulu. Aku menghabiskan sepanjang malam membahas alat-alat jiwa dengan Guru Xuan. Dia telah pergi bermeditasi dan aku sangat lelah sekarang. Mo Xuan tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Kita bisa membicarakannya setelah kembali ke halaman dalam. Kamu dapat memberitahuku jika Sekte Tang membutuhkan bantuan lagi pula. Aku sekarang bagian dari Sekte Tang. Bebe mengambil naskah dan berkata, Mo Xuan, naskah ini mencatat beberapa kemampuan Sekte Tang. Kamu bisa mulai melatihnya. Aku tahu bahwa kamu tidak memiliki keterampilan jiwa serangan. Teknik Sekte Tang tidak kalah dengan keterampilan jiwa jika kamu mempraktekkannya dengan baik. Mo Xuan menerima naskah yang disalin dan melihatnya. Hanya ada 4 kata besar di atasnya. Catatan harta karun surga misterius. Bebe berkata serius, hafalkan sebelum mengembalikannya kepadaku. Ini adalah teknik rahasia. Tanpa persetujuan kami, kamu tidak dapat menyebarkannya ke orang lain. Kalau tidak, kita harus mengambil kembali kekuatanmu. Mo Xuan berubah serius juga. Aku tahu, jangan khawatir. Setelah mengirim Mo Xuan pergi, Yu Hao mendengar sesuatu yang keras beresonansi dari area pertarungan. Tampaknya ada seseorang yang bersorak keras. Senior, siapa yang ada di arena pertarungan? Yu Hao bertanya. Bibi menjawab, Caito dan Xiao Xiao. Nana ada pelajaran hari ini dan kembali ke halaman dalam sebelum fajar. Sansi tidak pergi. Dang Dong juga ada, dia tidak pergi juga. Mereka juga mungkin ada di sana. Ayo pergi dan melihatnya. Yu Hao tertawa getir. Aku juga mencari Dong Er. Dong Er,
adalah cara terbaik Yu Hao agar cepat memulihkan kekuatannya. Bebe dan Yu Hao merasakan gelombang kekuatan jiwa saat mereka memasuki arena pertarungan. Mereka melihat bahwa itu dikelilingi oleh murid-murid dari Sekte Tang. Di arena pertempuran terjadi pertarungan. Dua pihak yang terlibat adalah Jingxian dan Susansi. Susansi berdiri di tengah arena pertarungan. Ia membalik perisai penyusuan Wu ke udara dan menahan serangan Jingxian. Tidak peduli seberapa ajaib kabut Jingxian, dia tidak bisa memaksanya kembali. Yu Hao menepuk tangannya ke dahinya dan berkata, "Mereka benar-benar tidak bisa beristirahat. Ini masih pagi sekali, tapi mereka sudah bertarung." Bebe tersenyum. "Ini hal yang baik. Ini adalah bentuk motivasi bagi semua orang. Jika kamu tidak ingin kalah, kamu harus bekerja keras." Apakah aku salah? Mereka yang menyaksikan pertarungan bukan hanya murid biasa. Wang Dong'er dan Chi Chuochen juga hadir. Chi Chuochen menonton pertarungan dengan tenang. Pedang penghakiman di belakangnya. Bebe dan Huo Yu Hao berjalan mendekat. Chi Chuochen memandang Yu Hao dan matanya cerah. Namun Yu Hao segera berkata sebelum dia bahkan membuka mulutnya, "Jangan temui aku untuk apapun. Aku tidak tidur tadi malam. Aku mendiskusikan alat jiwa dengan guru Xuan. Pikiranku tidak dalam kondisi yang benar sekarang. Dan kekuatan bertarungku berada pada tingkat rendah. Bahkan jika kamu mengalahkanku, aku tidak berpikir itu terhormat untukmu, bukan? Bagaimana senior ketigaku?" Chi Chuochen menjawab tanpa ragu. "Menakjubkan." Yu Hao terkekeh dan menjawab, "Tentu saja dia mengesankan. Senior tetuaku juga sangat mengesankan." Dia menyebutkan bahwa kita semua harus membantu meningkatkan satu sama lain di masa depan. Bebe memelototinya. "Bajingan, dia menjualku." Dia tersenyum sebelum berkata kepada Chi Chuochen, "Saudaraku Chi, sarung pedangmu tidak terlalu cocok. Aku akan meminta aula alat jiwa untuk membuatkanmu yang baru saat kita kembali." Chi Chuochen mengaku dan berkata, "Terima kasih. Aku ingin menantangmu." Bebe tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia secara alami juga tidak akan menjauh dari tantangan. Meskipun Chi Chuochen kalah dari Wang Qier kemarin, Bebe bisa mengatakan seberapa kuat dia. Dengan matanya yang tajam, dia juga bisa tahu bahwa Wang Qier juga tidak memenangkan pertarungan dengan mudah. Seperti yang telah disebutkan Wang Qier, hasilnya mungkin benar-benar berbeda jika Chi Chuochen mengubah pedangnya. Baiklah, mari kita tunggu mereka untuk menyelesaikan pertempuran. Bebe setuju. Dia juga agak gatal. Susansi sangat kooperatif. Ketika dia berdiri di tempatnya, dia tiba-tiba berteriak, "Saudari Jingxian, aku lelah. Ayo berhenti. Oke, tidak mudah menjadi karung pasirmu. Apakah kamu sudah kenyang?" Jingxian membentak, "Kamu adalah orang yang tidak jujur. Kenapa kau tidak menyerang?" Mungkin itu karena Jiang Nanan tidak ada. Dan dengan demikian Susansi hanya bisa sedikit menggoda ketika dia melihat seorang wanita. "Hei saudari Jingxian, bagaimana aku tidak jujur? Orang-orang memanggilku pria yang jujur dan dapat diandalkan. Aku memegang perisai, bagaimana aku harus membalasmu? Aku dipukul dengan menyedihkan olehmu. Aku mengakui kekalahan." Jingxian memutar matanya ke arahnya dan menarik kembali jiwa dirinya. Dia berkata, "Baiklah, mari kita akhiri untuk hari ini. Aku akan menantangmu lagi ketika kita kembali." Susansi terkekeh dan menjawab, "Hebat. Aku akan siap bertarung denganmu kapan saja." Jingxian dan Susansi mengundurkan diri. Chi Chuochen menarik pedang penghakimannya. "Bebe, giliran kita." Bebe tersenyum dan memberi isyarat baginya untuk memasuki arena terlebih dahulu. Keduanya berjalan menuju pusat arena. Susansi tersenyum, "Tolong lembut, jangan hancurkan tempat ini lebih jauh. Kakak Ji, lakukan yang terbaik, hancurkan dia." Jingxian mengungkapkan betapa anehnya di matanya dan bertanya dengan bingung, "Mengapa kau mendukung Chi Chuochen dan bukan Bebe?" Susansi menarik senyumnya dan menjadi melankolis. "Aku punya permusuhan dengannya, jadi aku tidak bisa mendukungnya. Aku tidak bisa menunggu saudari Ji untuk memukulnya dengan baik." Jingxian membentak, "Aku tidak mengerti hubungan berantakan antara pria." Yu Hao dan Wang Dong'er tertawa ketika mereka berdiri di satu sisi. Wang Dong'er berkata dengan lembut, "Yu Hao, pergi dan beristirahatlah. Bukankah kau tetap terjaga sepanjang malam?" Dia tahu bahwa Yu Hao belum tidur sama sekali. Kalau tidak, dia akan menemuinya untuk berkultivasi bersama.
Yu Hao menjawab, aku akan beristirahat ketika pertarungan ini selesai, tetapi kamu harus menemaniku. Baik, Wang Dong'er mengerti bahwa dia ingin berkultivasi dengannya. Namun, seseorang langsung keberatan. Susansi memutar kepalanya dan berkata dengan kaget, Dong'er, kamu setuju? Wang Dong'er tertegun dan bertanya, mengapa aku tidak setuju? Susansi tampak tertekan ketika dia berkata, mengapa? Surga, kamu benar-benar tidak adil terhadapku. Jing Zian bingung dengan kata-katanya. Jing Zian bertanya dengan ragu, ada apa? Susansi sedih dan geram ketika dia menjawab, kami berdua berpacaran tetapi mengapa Nanan begitu dingin terhadapku? Yu Hao lebih muda dariku. Dia juga tidak setampan aku. Namun Dong'er setuju untuk menemaninya di siang hari bolong. Aku menyedihkan. Sulit bagiku untuk hanya memegang tangan Nanan. Yu Hao dan Wang Dong'er langsung kesal. Dong'er berkata dengan marah, senior ketiga, pemikiranmu terlalu kotor. Aku kembali dengan Yu Hao untuk berkultivasi. Kami memiliki jiwa bela diri kembar, jadi jauh lebih mudah bagi kami jika berkultivasi bersama. Susansi muncul seolah-olah dia mengerti apa yang dimaksudnya dan menjawab, aku mengerti. Matahari bersinar terang di luar sementara kalian berdua menarik tirai dan berbaring di bawah selimut di kamar. Mengapa aku tidak memiliki kehidupan yang begitu baik? Wang Dong'er ingin menjelaskan lebih lanjut, tetapi Yu Hao menariknya pergi. Susansi jelas-jelas mengejek mereka. Hal terbaik untuk dilakukan adalah mengabaikannya. Jing Zian menatap Susansi dengan dalam dan tidak mengatakan apa-apa. Susansi bingung ketika dia melihat mereka bertiga. Dia menyadari tidak ada yang peduli dengannya lagi. Yu Hao memegang tangan Wang Dong'er saat dia berbalik ke arah arena. Hanya Jing Zian yang mengawasinya dengan tatapan terbakar di matanya. Susansi bingung ketika dia bertanya, apa yang kamu lihat pada aku? Sadari Jing Zian, aku sudah memiliki kekasih. Walaupun aku harus mengakui bahwa kamu cantik, tidak peduli seberapa keras Nanan terhadapku. Perasaanku padanya nyata. Kamu datang terlambat. Kita tidak bisa bersama dalam hidup ini. Mari kita lihat apakah kita ditakdirkan untuk bersama dalam kehidupan lain. Jing Zian tiba-tiba menghela nafas dan memberikan pandangan menyesal. Dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah arena. Susansi tertegun dan bertanya, mengapa kamu menghela nafas? Apa yang salah denganku? Jing Zian mengalihkan perhatiannya ke arahnya lagi dan berkata dengan serius, ketika aku bertarung denganmu, aku masih berpikir bahwa kamu cukup kuat dan bahwa kamu memiliki masa depan yang cerah. Namun aku menyadari ada sesuatu yang salah dengan bagian tubuhmu. Setelah semua yang baru saja kamu katakan. Saat dia berbicara, dia mengangkat jarinya untuk menunjuk ke arah dahi Susansi. Susansi menjawab dengan marah, Apa yang salah dengan otakku? Jing Zian berkata, kamu sangat narsis, tentu saja ada yang salah dengan otakmu. Benda kotor apa yang ada di otakmu? Tetap jauh dariku di masa depan. Jangan menginfeksiku. Saya berbicara, dia bahkan bergeser beberapa langkah menjauh dari Susansi. Meskipun Yu Hao dan Wang Dong'er menonton apa yang sedang terjadi di arena, pundak mereka sedikit bergerak ketika mereka menyembunyikan tawa mereka. Susansi linglung saat dia berdiri di sana. Setelah beberapa saat, bibirnya mulai berkedut. Orang yang kuat tidak perlu orang untuk memahaminya. Saat mereka berbicara, pertarungan antara Bebe dan Cicuo Chen dimulai. Saat listrik menyala, Bebe tampaknya dipenuhi dengan kekuatan tanpa batas. Dia perlahan mengangkat cakar kanannya di depan dadanya dan matanya berubah menjadi ungu kebiruan. Ketika listrik berputar di sekitar tubuhnya, ruang di sekitarnya juga mulai berubah menjadi sangat sulit untuk mengetahui di mana posisi aslinya. Kayak bertarung Cicuo Chen tidak pernah berubah. Dia meraih gagang pedang penghakimannya dengan kedua tangannya dan perlahan mengangkatnya. Aura kegelapan dan cahaya muncul dari pedang ini. Pada saat bersamaan, niat pedang yang tajam dari tubuh Cicuo Chen naik dan dikombinasikan dengan aura kegelapan dan cahaya. Perasaan bahaya yang kuat menyebabkan Yu Hao dan yang lainnya menjadi serius. Yu Hao tidak menyangka Cicuo Chen mengaktifkan kekuatan gelapnya dan cahaya pada saat yang bersamaan. Dia tidak berencana untuk menggunakan keterampilan yang datang
dari pedang penghakiman ini, tetapi bermaksud untuk menggabungkan kekuatan yang terkandung dalam pedang dengan niat pedangnya. Yu Hao harus mengakui bahwa Chi Chuochen memang orang gila dalam hal kultivasi. Kata orang gila dan jenius biasanya sinonim. Setidaknya itulah yang terjadi pada Chi Chuochen. Cahaya pedang yang melesat ke langit tidak bisa diprediksi. Itu meluas lebih dari 10 kaki ke udara dan jauh lebih kuat dari niat pedang asli Chi Chuochen. Ini adalah kekuatan ala jiwa kelas 8, namun kegelapan dan cahaya adalah kekuatan yang saling bertentangan. Ketika mereka muncul pada saat yang sama, mereka terikat dengan konflik satu sama lain. Jika salah satu pihak menang, itu pasti menelan pihak lain. Pada titik ini, lapisan cahaya perak keluar dari ujung pedang. Ia terjepit di antara kekuatan kegelapan dan kekuatan cahaya, memisahkan kedua kekuatan. Niat pedang yang tidak stabil beberapa saat yang lalu perlahan mulai stabil. Cahaya pedang juga mulai berubah menjadi emas, perak dan hitam. Pedang cahaya berubah menjadi pisau 3 warna di udara. Hanya 1 hari telah berlalu, Chi Chuochen benar-benar memahami pedang penghakiman. Yu Hao tidak menyangka ini akan terjadi. Penatuamu pernah memberitahu Yu Hao bahwa pedang penghakiman ini tidak biasa. Meskipun itu adalah alat jiwa kelas 8, kecemerlangannya tidak kalah dengan alat jiwa kelas 9. Kalau tidak, mengapa Jing Hongchen tiba-tiba pergi ke Akademi Shrek hanya untuk menuntut pedang itu kembali? BB merasakan bahaya besar. Dia tahu bahwa kekuatan pedang itu akan sangat luar biasa begitu dilepaskan. Domain pedang soliter, kemampuan terkuat Chi Chuochen dilepaskan. BB pindah. Tepat ketika Chi Chuochen menetap, BB memulai serangannya. Tubuhnya melesat maju seperti sambaran petir di udara. Ia melambaikan tangan kanannya ke arah Chi Chuochen. Cakar naga gunturnya membesar dan menyapu ke arah Chi Chuochen. Cahaya ungu kebiruan cerah yang bergelombang sedikit keluar dari bawah kakinya dan dia juga mengeluarkan raungan naga yang dalam. Dengan budidaya Chi Chuochen saat ini, dia bisa mengumpulkan kekuatannya selama 15 detik berturut-turut. Setelah 15 detik ini selesai, dia akan mengumpulkan seluruh kultivasinya menjadi satu pukulan. Setelah serangan ini, dia akan kehilangan semua kekuatan tempur. Namun bahkan Feng Hao Doulo akan merasa sulit untuk menghadapi serangan seperti itu. BB tidak memberinya 15 detik penuh. Cakar naga guntur mencapainya setelah hanya 2 detik berlalu. Domain pedang soliter dilepaskan oleh Chi Chuochen. Cahaya pada pedang penghakiman meredup. Cahaya pedang triwarna asli ditutup oleh lapisan abu-abu yang redup. Saat cahaya pedang menyapu, itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir yang menyeret tubuh Chi Chuochen. Cakar naga guntur tidak bisa menghentikannya bergerak maju. Di mata BB, Chi Chuochen telah menghilang pada saat ini. Yang tersisa hanyalah pedang-pedang tanpa aura bersinar dengan cahaya 3 warna. BB mengutuk dalam hati. Ini adalah pertama kalinya dia melihat niat pedang seperti ini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menahannya secara langsung, namun tidak mungkin menghindarinya. Ketika pedang Chi Chuochen dilepaskan, itu benar-benar terkunci pada BB. Pedang cahaya mengejar BB begitu cepat sehingga dia tidak bisa menghindarinya. Pada saat ini, BB sepenuhnya mengungkapkan kekuatannya sebagai saudara tertua dari sekte Tang. Meskipun cahaya pedang yang dipanggil oleh fanatik pedang ini sangat cepat, langkah bayangan hantu BB telah mencapai tingkat yang baru dalam sekejap. Cahaya pedang melintas melewatinya dan gerakan yang seharusnya menghantamnya diperlambat. Dalam waktu singkat ini, mata BB bersinar dengan cahaya. Dengan raungan drakonik yang jelas, 5 cincin jiwa di sekitarnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Lengan kanannya yang tebal terayun keluar saat dia menghantam cahaya pedang dari belakang. Dalam sekejap mata, sisik naga di seluruh tubuh BB mulai berubah. Itu berubah warna keemasan yang cemerlang dan masing-masing sambaran petir dipenuhi energi terang. Dia melambaikan cakarnya yang menghilang ke langit. Ketika itu muncul kembali, ada cakar naga emas kedua di langit yang berbenturan langsung dengan cahaya pedang yang tajam. BB mengambil waktu ini untuk mundur dengan cepat, seolah-olah petir dari 9 langit telah menghantam bumi. Cahaya keemasan yang cemerlang berubah menjadi percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya. Cakar naga emas BB di langit tidak mampu menghalangi cahaya pedang yang menakutkan dan hancur berantakan. Namun, sinar cahaya listrik yang tak terhitung jumlahnya
yang telah meledak terpisah dengan cepat berkumpul bersama, membungkus si Chuochen dan menampilkan kekuatan guntur dan listrik yang sebenarnya. Kekuatan domain si Chuochen tidak dapat menahan serangan BB. Dia berhenti, tetapi niat pedangnya yang tersisa meledak pada saat ini, menghalangi cahaya keemasan di sekitarnya. Baik, BB berteriak. Seluruh tubuhnya basah oleh awan emas yang cemerlang. Tidak ada yang bisa melihat tubuhnya dalam cahaya keemasan saat ia menyerang si Chuochen tanpa ampun. Si Chuochen tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia mencengkram pedang penghakiman dengan erat dan mengayunkannya ke atas. Pedang pembunuh naga dengan cepat berkumpul dan cahaya pedang tajam lainnya menebas ke arah BB. Domain guntur Kaisar Tirani dilepaskan. Ini adalah domain kuat BB setelah dia mengembangkan naga suci cahayanya. Listrik berderak selama beberapa detik sebelum perlahan-lahan padam. Perlahan sosok BB dan si Chuochen terlihat. BB memiliki lapisan sisik naga biru keunguan di sekujur tubuhnya. Cahaya keemasan di sekitar tubuhnya dengan cepat memudar. Si Chuochen berdiri dengan pedangnya di tangannya, sementara cengkramannya masih stabil. Tubuhnya bergetar tanpa henti. Pakaian di tubuhnya kurang lebih hancur. Setetes darah menetes dari sudut mulutnya. Namun tidak ada tanda-tanda rasa sakit di wajahnya. Yang ada di sana hanyalah pandangan yang mendalam. BB menganggukkan kepalanya pada si Chuochen dan berkata, "Niat pedangmu memang kuat." Disebut apa itu? Si Chuochen tampaknya tersentak bangun ketika dia menjawab, "Ini domain yang aku buat. Ini disebut sebagai domain soliter. Dan untuk pertandingan ini, aku kalah." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.